Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah salah satu mahasiswa manajemen STM Bongaya. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas kedua saya, yaitu manajemen investasi dan portofolio. Kali ini saya akan membahas tentang lembaga apa saja yang menunjang kegiatan di pasar modal. Nah, mari kita lihat salah satu contoh gambaran dari kegiatan di pasar modal. Jadi, pasar modal adalah tempat jual beli berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dalam menunjang kegiatan di pasar modal, ada beberapa lembaga-lembaga yang berperan penting di dalamnya. Nah, jadi yang pertama itu ada Bursa Efek, yang kedua lembaga clearing dan penjaminan, yang ketiga lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang keempat lembaga penilaian efek, yang kelima lembaga regulator dan pengawas, yang keenam lembaga investasi, yang ketujuh lembaga penunjang lainnya. Yang pertama kita akan membahas Bursa Efek. Apa sih itu Bursa Efek? Bursa efek adalah tempat jual beli efek secara terorganisir dan terpusat. Contohnya, toko online seperti Tokopedia atau Shopee. Bursa efek serupa dengan toko online ini menjadi tempat bertemu antara penjual, emiten yang menawarkan saham, dan pembeli investor yang ingin membeli saham. Yang kedua, lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga ini menjamin kelancaran transaksi di pasar modal dan mengurangi resiko one prestasi. Contohnya, ketika kamu membeli barang online, kamu berharap barang yang kamu pesan akan sampai dengan selamat dan tepat waktu. Nah, lembaga clearing ini dan penjaminan serupa dengan jasa pengiriman, dia yang akan memastikan transaksi jual beli efek berjalan lancar dan aman. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyimpan efek yang telah dibeli oleh investor dan menyelesaikan transaksi secara aman. Contohnya, kamu menyimpan uang di bank. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian serupa dengan bank, menjaga keamanan saham dan obligasi yang kamu miliki dan memastikan transaksi berjalan sesuai aturan. Keempat, lembaga penilaian efek. Lembaga ini menilai kualitas dan risiko efek yang akan diterbitkan, memberikan peringkat kredibilitas, dan melakukan analisis keuangan. Contohnya, kamu ingin membeli mobil bekas. Kamu akan mencari informasi tentang kondisi mobil dan riwayat servisnya. Lembaga penilaian efek serupa dengan mekanik yang menilai kondisi mobil, memberikan informasi tentang kualitas dan risiko dari efek yang akan kamu beli. Yang berikutnya, lembaga regulator dan pengawas. Lembaga ini mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan. Contohnya, kita ambil dari polisi lalu lintas. Dia yang mengatur lalu lintas dan menindak pelanggaran. Lembaga regulator dan pengawas serupa dengan polisi lalu lintas yang menjaga ketertiban dan keamanan di pasar modal. Yang keenam, lembaga investasi. Lembaga ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan dalam berbagai efek. Contohnya, seorang manajer keuangan yang mengelola portofolio investasi Anda. Lembaga investasi serupa dengan manajer keuangan, membantu Anda dalam menentukan strategi investasi yang tepat dan mengelola dana investasi Anda. Ya, next, yang terakhir itu ada lembaga penunjang lainnya. Di dalam lembaga penunjang lainnya terbagi atas 3 bagian. Lembaga perbankan investasi. Dia menyediakan layanan pembiayaan dan konsultasi untuk kegiatan di pasar modal. Yang berikutnya lembaga konsultan keuangan. Dia memberikan nasihat dari rekomendasi kepada investor dalam menentukan strategi investasi. Yang berikutnya lagi lembaga informasi pasar modal. Lembaga ini menyediakan informasi dan data tentang pasar modal yang dapat digunakan oleh investor. Dapat kita simpulkan dari beberapa lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan di pasar modal, lembaga-lembaga ini saling bekerja sama untuk menciptakan pasar modal yang tertib, transparan, dan efisien sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman dan mendapatkan hasil investasi yang optimal. Ya baik, itulah penjelasan dari beberapa lembaga-lembaga yang termasuk di dalamnya untuk menunjang kegiatan di pasar modal. Jika lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dan yang sudah menonton sampai akhir, thank you for watching guys.